Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan membahas dan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 3. Ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, kita lihat gambarnya. Ini saat Udin baru lahir dan masih bayi, digendong sama ibunya. Dan saat Udin belajar untuk merangkak. Dan ini adalah saat Udin mulai belajar untuk berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini, seperti gambar di atas. Perubahan saat Udin sejak bayi sampai saat ini adalah tinggi badan dan berat badan Udin bertambah. Gambar kedua, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah seperti gambar yang ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai ini adalah ketika bayi, Udin kesulitan memegang botol susu. Namun sekarang Udin sudah mahir menggunakan sendok dan garpu makan. Ayo menulis. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah cari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang kamu dapat, kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Berikut ini sudah saya buatkan daftar pertanyaan wawancara dan hasil wawancara yang disampaikan oleh orang tua. 1. Berapa berat badanku saat lahir? Orang tua menjawab berat badan saat lahirkan ternyata 3,2 kg. Kedua, berapa panjang badanku saat lahir? Panjang badan saat aku lahir 50 cm yang saya dapat dari orang tua. Apakah berat badanku terus bertambah? Berat badanku selalu bertambah setiap bulan. Saat aku berusia 1 tahun, berat badanku menjadi 9 kg. Kapan aku bisa merangkak? Saat usiaku 7 bulan, aku mulai bisa merangkak. Bagaimana aku belajar berjalan? Aku bisa belajar berjalan saat umur 1 tahun. Mula-mula aku belajar duduk, lalu merangkak. Setelah itu ibu membantu menuntunku berjalan dan akhirnya aku bisa berdiri tanpa pegangan. Kemudian perlahan-lahan aku berjalan sendiri. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ini.
Edo saat masih kecil kesulitan untuk megang botol susu. Ini yang gede kesulitan megang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Bukan botol susu tapi gelas yang dipegang. Berarti tangannya sudah kuat. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Ayo menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah pada tangan saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan meniupkan air hujan turun seperti ini. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan secara perlahan-perlahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah berbeda seperti ini. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasi dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikutin kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik penyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Kita pakai dengan cara menjumlah bersusun. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi jawabannya adalah 5955. Kerjakan latihan berikut ini. Soal nomor 1. 1693 ditambah 5204. Caranya seperti ini. 3 tambah 4, 7. 9 tambah 0, 9. 6 tambah 2, 8. 1 tambah 6, 5. Jawabannya 6897. Dan soal kedua, 4025 ditambah 1102.
5 tambah 2, 7. 2 tambah 0, 2. 0 tambah 1, 1. 4 tambah 1, 5. Jawabannya 5127. Yang ketiga, 7143 ditambah 1602. 3 ditambah 2, 5. 4 tambah 0, 4. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Jawabannya 8745. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan cara bersusun. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 9, 1. 11. Nah, bagaimana ditulisnya 11? Ditulis hanya angka di belakang dan satunya ditaruh disimpan. Simpan di atasnya. Terus bagian saat menjumlah ini ikut dijumlahkan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ini adalah teknik menyimpan. Dan ini adalah cara cara berhitung dengan menggunakan balok, ya kan? Seperti ini, dan ini adalah balok ribuan, kotak dengan cara kotak. Ini adalah kotak ribuan, ini kotak ratusan, ini puluhan, dan ini satuan. 1200 bilang ini adalah kotak ribuan yang berisi satu kotak ini adalah isinya ratusan berjumlah 10. Jadi jumlahnya 1000, dan ini adalah kotak ratusan, cuman ada satu kotak. Berikut 2900, 2 kotak ribuan sama 9 kotak ratusan. Kalau ini berapa? Ini adalah 3000. 3 kotak ratusan. Ini adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ini adalah 11. Dan ini adalah 11. Berarti berapa isi kotak ini? Isi kotak ini adalah 11 ditambah 1000. 11 ini 1100. 1100 ditambah 3000. Jawabannya adalah yang kotak ini adalah 4100. Jadi ditambahkan ke sini 10 kotak ratusan ini. Nah, ini ada 10. 10 kotak ratusan ini diturunkan ke sini. Dia masuk ke sini. Nah, yang awalnya ini 3 menjadi 4. Dan ini adalah nyisa 1 yang ini, dan nyisa 1 yang ini. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah 4100. Dengan cara lain dijumlahi seperti ini. Ini teknik menyimpan. Yang 1200 ditambah 2900. Nah, tekniknya seperti ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 9 tambah 2, 11. Menyimpan 1. Nah, 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. Coba selesaikan penjumlahan berikut ini. Mari kita coba. Dan ini adalah 2000, nomor 1, 2465. Cara menghitung menyimpannya seperti ini. 5 ditambah 8 sama dengan berapa? 13. Seperti yang dibilang tadi, yang ditulis angka 3. Satunya disimpan di atas. Ditambah 6 tambah 0, jadinya 7. 4 tambah 6, 4 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 5. 5673. Dan ini nomor 2. Jawabannya seperti 8149. Di sini menyimpannya di mana? Di angka 1.
7 tambah 4 sama dengan 11. Tulis yang angka belakangnya, satunya disimpan di atas. Dan nomor 3. 9 ditambah 3, 2. 9 tambah 3, 2. 2 dari mana? Ini adalah 9 tambah 3 adalah 12. 12, belakangnya angka 2 ditulis, satunya disimpan. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6, 9. 7 tambah 8. Berapa 7 tambah 8? Kenapa ini 5? 7 tambah 8 adalah 15. Belakangnya ditulis, angka satunya disimpan. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Dan soal keempat, 7 tambah 1, 8. 5 tambah 6, jawabannya ini 1. 1 ini dari angka 11. 5 tambah 6 itu adalah 11. 11 itu ditulis angka belakangnya, satunya disimpan di angka sampingnya. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 9 berapa? 16. 6-nya yang ditulis, satunya disimpan. 4 tambah 3, 4. Tambah 4, 8. Apakah kemampuanmu dalam misalnya soal penjumlahan sudah bertambah? Begini, saya bikin rangkumannya, jawabannya jawaban di atas hanya digunakan untuk orang tua untuk memandu proses anaknya belajar. Soal ini merupakan pertanyaan terbuka yang artinya beberapa jawaban tidak terpaku pada di atas. Nah, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu untuk menjelaskan kepada anaknya supaya mudah untuk dipahamin sama anak-anak kita yang sedang belajar mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.